Apakah kalian pernah berpikir, kok bisa ya karyawan perusahaan sangat kompeten di posisinya? Walau sebenarnya sebelum masuk perusahaan itu, dia sangat tidak familiar dengan posisi yang akan ditempatinya. Nah, maka dari itu, kami akan menjelaskannya kepada kalian semua. Yang membuat karyawan dapat kompeten pada posisinya di perusahaan yaitu adanya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ini serangkaian aktivitas yang dirancang oleh organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Tujuan diadakannya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia itu apa sih? Tujuannya sendiri yaitu meningkatkan produktivitas, meningkatkan mutu tenaga kerja, meningkatkan ketepatan dalam perencanaan SDM, meningkatkan semangat kerja, menarik dan menahan tenaga kerja yang baik, menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, serta menunjang pertumbuhan pribadi atau personal growth. Kemudian, manfaat dari pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia itu antara lain meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima, membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Kemudian, pelatihan dan pengembangan SDM juga ada jenis-jenisnya loh, seperti pelatihan keahlian, pelatihan ulang, pelatihan lintas fungsional, pelatihan tim, dan pelatihan kreativitas. Untuk pelatihan dan pengembangan SDM tidak bisa sembarangan ya, itu ada teknik khususnya, seperti metode on the job training dan metode simulasi. Untuk metode on the job training sendiri yaitu metode pelatihan yang langsung ditangani oleh supervisi atau pimpinan perusahaan. Sedangkan metode simulasi yaitu dengan metode ini karyawan dapat melakukan latihan tiruan. Nah, apa saja sih tahapan dari pelatihan SDM itu? Tahapannya seperti menentukan kebutuhan perlu atau tidaknya pelatihan SDM. Jika perlu, maka tahap selanjutnya yaitu mendesain program pelatihan SDM yang diperlukan. Setelah itu, barulah evaluasi efektivitas program pelatihan SDM. Agar lebih jelas, mari kita ilustrasikan ini dengan kasus berikut ya. Contoh kasus yang pertama dari Jurnal Wahyono tahun 2009 yang berjudul Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan Karyawan di PT Aksara Solo Pos. Berbagai masalah yang dihadapi pada era globalisasi ini. Salah satunya adalah masalah kependudukan yang semakin banyak, namun tidak ditunjang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Sehingga kesejahteraan menjadi sebuah barang yang langka. Demikian pula, dalam suatu perusahaan, terkadang mengalami permasalahan yang sama, yaitu memiliki sumber daya manusia yang banyak. Namun, perusahaan belum dapat memaksimalkan potensi yang ada. Hal ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerjanya. Permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan di PT Aksara Solo Pos untuk meningkatkan kualitas tenaga kerjanya. Maka, solusinya adalah latihan dan pengembangan keterampilan karyawan di PT Aksara Solo Pos dilakukan dengan dua cara, yaitu on the job training dan off the job training. Evaluasi hasil pelatihan dan pengembangan
dilihat dari laporan secara tertulis yang diberikan oleh karyawan yang mengikuti pelatihan dikaitkan dengan pekerjaannya sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke ilustrasi yang kedua. Ilustrasi yang kedua dari jurnal Emba tahun 2017 yang berjudul Jurnalis Media Online di detikkawanua.com. Permasalahannya yaitu kendala dalam pelatihan dan pengembangan yang terjadi di PT Media Sahabat Rakyat detikkawanua.com adalah selain karena sarana dan prasarana yang menunjang diselenggarakannya pelatihan dan pengembangan, terutama peserta atau sumber daya manusianya. Selain dari peserta, kendala juga diperoleh dari perusahaan. Program pengembangan yang bersifat teknis keseharian masih menunggu program yang diselenggarakan PT Media Sahabat Rakyat detikkawanua.com sehingga para jurnalis tidak dapat meningkatkan kinerjanya. Solusinya adalah melihat begitu pentingnya peningkatan kinerja jurnalis dalam pencapaian tujuan perusahaan, maka PT Media Sahabat Rakyat detikkawanua.com harus berusaha untuk meningkatkan kinerja jurnalis selain dengan pelatihan, juga mengadakan pengembangan. Sebagai langkah strategi peningkatan kinerja jurnalis, PT Media Sahabat Rakyat detikkawanua.com melakukan program diklat atau pendidikan dan pelatihan. Langkah lain yang dilakukan PT Media Sahabat Rakyat detikkawanua.com dalam peningkatan kinerja karyawan adalah dengan pemberian izin kuliah atau izin belajar bagi jurnalisnya. Bagi jurnalis yang berprestasi, perusahaan memberikan kompensasi dan tunjangan.